Difabek ini ingin juga memberdayakan teman-teman disabilitas yang middle low, yang mempunyai pendidikan ke bawah, bahkan nggak sekolah, dari keluarga tidak mampu. Jadi harapannya dengan adanya Difabek, mereka punya pekerjaan dan mereka punya ekonomi yang lebih bagus. Nah, itu target dari Difabek ini, tim-tim yang kita rekrut. Orang difabel membantu orang difabel, menjadi solusi atas segala kekurangan fisik serta sarana yang tersedia, membuka peluang usaha untuk mengangkat perekonomian rekan-rekannya. Nama saya Triyono, lahir di Sukoharjo 21 Juni 1981 sebagai owner dari Difabek. Berangkat dari kekecewaan atas minimnya fasilitas untuk difabel, Triyono mendirikan Ojek Diva. Bagi Triyono, ini adalah jalan keluar untuk menunjang kebutuhan mobilitas para difabel. Sebagai tunadaksa, dia paham betul bagaimana sulitnya menjangkau berbagai lokasi layaknya orang-orang lain. Ya, motivasi utama ini adalah bagaimana menunjukkan ke masyarakat bahwa permasalahan disabilitas selama ini adalah kurangnya fasilitas untuk bergerak atau mobilisasi. Karena begitu mobilisasi ini ditata dengan baik, diskriminasi minoritas itu lambat laun akan hilang, akan pudar dengan sendirinya. Sehingga ketika meskipun difabel itu memiliki kekurangan dalam tanda kutip, tapi sebenarnya bukan kekurangan menurut saya, itu adalah cara hidup yang berbeda. Nah, cara hidup yang berbeda ini yang harus difasilitasi. Nah, sementara sampai detik ini pemerintah negara ini kan belum sampai ke titik itu, bagaimana memobilisasi secara personal difabel ini supaya bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia bisa menempuh pendidikan dengan baik, dia bisa pulang pergi dengan gampang, dia bisa berkarya, dia bisa jualan, dia bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan maksimum tanpa harus merepotkan siapapun gitu kan. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi kenapa pemerintah membangun jalan di mana-mana yang luas-luas? Karena yakin bahwa pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan mobilitas. Sama juga dengan kehidupan teman-teman, kehidupan kami, bahwa dengan lancarnya mobilitas, perekonomian, sosial dan lain sebagainya itu juga akan lebih mudah dan akan include gitu, Mas. Jadi saya kira kunci utama itu adalah kemudahan dalam bergerak untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi diskriminasi minoritas terhadap teman-teman difabel. Beroperasi sejak 2014, Ojek Diva memulai gerakan ini dengan satu orang difabel sebagai driver ojek, yaitu Triyono sendiri. Kini, tidak kurang 26 unit motor modifikasi serta 42 pengemudi difabel siap menjemput para pelanggan setia ojek istimewa ini. Kalau semuanya kita sediain motornya ya, karena memang Difabek ini ingin juga memberdayakan teman-teman disabilitas yang middle low, yang mempunyai pendidikan ke bawah, bahkan nggak sekolah, dari keluarga tidak mampu. Jadi harapannya dengan adanya Difabek, mereka punya pekerjaan dan mereka punya ekonomi yang lebih bagus. Nah, itu target dari Difabek ini, tim-tim yang kita rekrut. Pelanggan mayoritas kita mainnya di komunitas. Jadi di Yogyakarta ini terdiri dari banyak komunitas, kurang lebih kalau di total hampir 25.000. Nah, jadi kita bermain tiap komunitas di setiap kecamatan. Nah, di setiap kecamatan kita punya jaringan-jaringan sehingga memberi istilahnya pilihan bertransportasi untuk teman-teman yang berada di komunitas difabel itu. Sistemnya mereka bisa mengorder kita lewat aplikasi, kita juga ada. Mereka tinggal
chat di hotline. Sistemnya ya tinggal order, dijemput di mana, alamatnya mana, diantar kemana, dengan kita menghitungkan biaya per kilometernya, ketemunya sekian rupiah, sudah selesai. Triyono mematok tarif berdasarkan pengalaman dan perhitungan ekonomis para pengendara ojeknya. Saat ini, Ojek Diva menetapkan tarif rata-rata Rp3.500.000 saja per kilometer. Tarif ini belum termasuk biaya menunggu, yaitu Rp5.000 per jam. Ojek Diva dioperasikan oleh para penyandang disabilitas, mulai dari manajemen hingga ke pengemudinya. Namun, bukan berarti mereka hanya melayani para penyandang disabilitas saja. Tidak jarang, orang normal pun menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Jadi target kami itu bisa melayani semua masyarakat, lapisan masyarakat. Bukan hanya disabilitas, masyarakat umum, turisme, pariwisata, kita juga bisa melayani. Karena memang desain semua motor kita itu bisa untuk dinaiki orang dan kursi roda. Jadi memang ada beberapa yang memang hanya untuk pakai jok gitu, ada yang double. Jadi kalau dipakai kursi roda, joknya diangkat. Kalau nggak dipakai kursi roda, kita pasang joknya. Yang jadi ciri khasnya adalah semua driver kami difabel ringan. Itu bagi kami karena cucu-cucu kami juga kena DMD, mereka lemah untuk ininya, jadi karena juga kendaraannya terbatas, jadi sangat membantu kami. Soalnya kalau Michael itu kalau dibonceng kendaraan itu bisa melorot sendiri gitu. Jadi kalau kita pakai ojek difabel itu keamanannya itu lebih terjamin juga. Terus anak-anak juga lebih nyaman gitu, lebih murah. Kalau pakai yang ojek-ojek lain itu kan mereka kita berangkat berapa, terus pulang berapa. Mana lagi kalau pas cuaca buruk itu kan kadang harganya beda, tapi kalau ojek difabel ini enggak, tetap sama. Jadi pulang pergi murah mereka. Kekeluargaannya juga bagus, tanggung jawabnya juga bagus. Untuk keselamatan di jalan itu mereka jamin benar-benar dan on time gitu. Standar yang kita lakukan ini ya hampir sama dengan standar perusahaan-perusahaan jasa yang lainnya. Bagaimana kita menjaga komunikasi dengan pelanggan, tegur, senyum, sapa, kemudian berpakaian yang rapi, seperti masnya bisa dilihat, kita berikan seragam ke mereka biar memang rapi, tidak ada perbedaan, kemudian stylenya, potong rambut dan sebagainya. Jadi itu kita kontrol semuanya sebagai bagian dari kita menjaga supaya Difabek ini juga punya kualitas dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau kita bicara disabilitas itu ada mungkin ada indera, ada fisik, ada sensorik, ada mental, ada macam-macam, dan itu mempunyai perlakuan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh simpel fisik aja. Fisik itu kan juga beraneka ragam. Ada yang cerebral palsy, ada amputasi, ada polio, ada paralisis. Itu sudah SOP-nya untuk menangani berbeda-beda. Nah ini yang tantangan terbesar. Kita harus benar-benar mengidentifikasi si konsumen ini dengan detail gitu kan, termasuk ukuran kursi rodanya, rumahnya, gangnya. Jangan-jangan waktu kita jemput motor kita nggak muat gitu. Nah ini problematika atau yang sering kita alami di lapang gitu. Harapan kami ini
ya lebih maju, lebih banyak driver-drivernya, jadi bisa melayani yang banyak orang yang membutuhkan gitu, dan kesejahteraan mereka bisa meningkat juga. Amin. Bukan hanya menjamin perputaran ekonomi perusahaan. Sebagai seorang pemimpin, Triyono perlu mengembangkan kualitas para pengemudinya. Namun tentu, ada tantangan yang membuat usahanya ini lebih berat dari seharusnya. Yang paling banyak itu ya tentang human resources ya, karena kita melibatkan satu difabel, yang kedua dengan low education ya. Jadi ekstra sabarnya itu 4 kali 5 kali lipat. Jadi menjelaskan sesuatu ke anak-anak ini tidak semudah ketika kita men-teach atau mengajarkan ke yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Jadi ya paling berat kan mengasuh ini ya, memberi mereka ruang lebih dan ekstra sabar untuk membimbing mereka pelan-pelan sampai bisa memberikan pelayanan yang baik. Yang permasalahan kedua adalah kita ini kan motornya dimodifikasi sendiri semua ya, dan ternyata modifikasi ini juga sedikit menghambat akhirnya dalam hal konteks perizinan dengan Dishub. Untuk meringankan berbagai kendala yang dihadapinya, Triyono pun membuka diri bagi siapapun yang ingin berkolaborasi dengan perusahaan rintisannya. Salah satu strategi yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis gitu kan, dengan BUMN, dengan pelaku online yang besar gitu kan, supaya kita juga bisa bertahan. Jalan di perkotaan itu kan kadang ada gang. Nah, kita harus, kalau kursi roda ya kita harus turun, terus menuntun sampai dalam rumah. Saya bergabung dengan Difabek. Ya, yang pertama adalah saya memang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, setelah saya tekuni, penghasilannya juga bagus. Penghasilan saya rata-rata 100.000 per hari. Bila kita juga sedang mengalami kesusahan uang juga, beliau juga dengan senang hati atau dengan jangka yang bisa diukur dengan kekuatan kita gitu untuk meminjam gitu tanpa bunga seperti itu. Dan juga kekeluargaannya sangat kuat. Lebih kekeluargaan sih menurut saya, karena memang apabila saya sedang lagi ada masalah, teman-teman ataupun Pak Triyono sebagai direktur utama di sini sangat bisa membantu saya. Kepercayaan serta keamanan adalah faktor penting yang menjadi tulang punggung jalannya bisnis ini. Maka Triyono beserta koleganya tidak pernah main-main dalam merawat kendaraan mereka. Kalau ditanya keamanan, ya kita itu kendaraan yang aman satu step di bawahnya mobil. Nah, jadi kalau katakanlah roda 2, bannya bocor, bisa slip ya, bisa goyah, jatuh, ketergelincir, kulit pisang ya selesai lah. Gitu. Kita gitu, mau sama deboknya juga nggak mungkin jatuh. Gitu. Kita slip dikit berhenti di motor dan kondisinya nggak mungkin jatuh. Kemudian benturan, uji tabrak kita itu sudah melewati beberapa tahap gitu kan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan pun yang bahan-bahan yang memang sangat kuat gitu. Beberapa kali kita insiden pun juga tidak terlalu signifikan si konsumen ini. Jadi panas, hujan pun juga kita lindungi gitu. Kesuksesan bisnis yang dirintis serta besarnya pasar yang masih belum terjamah membuat Triyono berani bermimpi. Ya terlalu jauh ya kalau 10 tahun ya. Mungkin 2-3 tahun lagi kita ke seluruh Pulau Jawa dan Bali.
Nah, ini memang target kita mulai 2023 ini kita tata semuanya, termasuk aplikasi juga, sehingga semua orang bisa lebih mudah dalam mengakses kita. Mau sekali, ini pun kan sedang membuat kan ini. Jadi kita sudah beta sudah hampir selesai. Mungkin Mei sudah kita luncurkan di Play Store ya. Jadi sama persis seperti aplikasi-aplikasi itu. Jadi kalau order kita fair play ya. Jadi di situ adanya angka berapa ya situ yang harus dibayar konsumen gitu. Jadi semuanya kita tata karena target kita adalah go nasional. Jadi kalau sistem pembayaran dan lain-lain itu nanti tidak tertata, nggak mungkin kita ngomong tentang di luar kota Jogja. Nah, nanti susah kita ngontrolnya. Di balik semua inovasi dan mimpi yang mulai nyata, Triyono tidak pernah lupa alasan utama Ojek Diva lahir. Di luar potensi bisnis yang terbuka lebar, mereka terus mengutamakan pelayanan serta kesetiakawanan yang besar. Bagi mereka, pelanggan adalah keluarga. Cuman kalau secara teknis, hanya kita satu-satunya yang bisa melayani kursi roda tanpa harus ribet gitu kan, tanpa harus turun naik kursi roda. Jadi untuk di pelayanan itu kita satu-satunya di Indonesia. Kita ini menempatkan konsumen itu seperti teman gitu, karena senasib kan itu. Jadi kadang-kadang ketika mengantarkan beliau ke rumah sakit itu ya kita ikut nguruskan suratnya, ikut ngambilin obatnya. Ketika di jalan dia lapar ya kita berhenti beli makan dulu, enggak apa-apa. Dia belet kencing misalkan, ya kita mampir dulu ke pom bensin gitu. Jadi karena kita menempatkan mereka itu seperti saudara dan bagian dari kita, sehingga kita pelayanannya ya total, tidak hanya sekedar motif ekonomi kita pengen punya uang, enggak. Sukanya di Fabek itu satu, mungkin ini sederhana tapi buat saya agak sebuah kebanggaan, yaitu adalah saat yang kita antarkan itu mendoakan kita.